Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul cara melihat. Mari belajar dalam menjalani kehidupan ini, cara kita melihat adalah melihatnya dengan iman, memandangnya dengan iman. Menurut saya pengajaran firman Allah ini penting untuk kita mengerti, pahami bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya kita jangan jadi orang yang kalah gitu. Dengan kita mengerti, memahami pengajaran firman Allah ini, kita bukan jadi pecundang. Apa itu pecundang? Hadapi masalah di depan kita, belum kita hadapi kita udah merasa kalah. Layu sebelum berkembang. Kadangkala ketika hidup yang kita jalani, realita hari ini, di depan kita mungkin ada kesulitan, itu kenyataannya. Di depan kita sedang menghadapi namanya jalan buntu, ada halangan, ada tantangan, ada persoalan, ada sakit penyakit yang kita hadapi. Nah, seringkali persoalannya kenapa kita kalah? Cara kita melihat masalah itu. Mari masalah yang kita hadapi pandang dengan iman, ada Tuhan bersama dengan kita. Kenapa banyak orang kalah? Cara pandangnya itu gagal. Dia gagal melihat Tuhan. Sebab itu cara kita melihat atau hukum melihat yang kita pakai itu salah. Cara kita melihat itu menentukan kita menang. Cara kita melihat menentukan kita kalah. Cara kita melihat masalah menentukan kita berhasil. Cara kita melihat masalah kita menentukan kita gagal. Naik turunnya kita, menang gagalnya kita. Tergantung dari hukum melihat yang kita pakai itu. Hukum melihat siapa? Hukumnya melihat Tuhan atau setan yang kita pakai. Nah, penting kita memahami, mengerti hal ini. Kita baca dulu ayatnya. Wahyu pasal yang keempat, kita baca di ayat yang ke-1, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ayat ini dengan suara yang keluar. 1, 2, dan 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini kisah yang sangat menarik. Latar belakangnya adalah Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Pulau Karang, Pulau Batu Karang. Kaisar Roma berpikiran bahwa pembesar-pembesar Roma berpikiran si Rasul Yohanes kalau dibuang di Pulau Patmos pasti mati. Karena menurut cerita sejarah suci tentang Rasul Yohanes, orang ini digoreng tidak mati, diapa-apain tidak mati. Lalu mereka berpikir dibuang di Pulau Patmos, Pulau Karang, nanti cepat lambat pasti mati. Ternyata nggak mati. Justru di Pulau Patmos sang Rasul melihat sebuah pewahyuan. Melihat wahyu, melihat sebuah penglihatan tentang keadaan gereja Tuhan orang percaya di hari yang akan datang. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan Wahyu pasal 4 ayat 1 ini, saya akan mulai dulu dari gambar pertama ini. Saya mulai berangkat dari sini ya, untuk menjelaskan, mempermudah Anda mengerti pewahyuan firman Allah ini. Bahwa begini, kecenderungan manusia, kecenderungan semua orang itu selalu ingin mengetahui masa yang ada di depannya. Semua orang tanpa kecuali, barangkali termasuk kita. Walaupun kita tidak ngomong, sesungguhnya itu keinginan hati kita. Kecenderungan kita pengen tahu masa depanku seperti apa ya, bulan depan keadaanku seperti apa, tahun 2025 kesehatanku bagaimana. Iya kan, bisnisku, usahaku, pekerjaanku, semua yang sedang aku bangun, aku kerjakan hari ini, nanti ke depan keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau kita ngomong jujur, kita pun pengen melihat ke depan anak-anak kita nanti masa depannya kayak apa ya, pengen kita melihat. Sampai cucu kita nanti kalau besar dia jadi apa ya, masa depannya bagaimana ya. Bukan hanya masa depan anak kita, cucu kita, termasuk hidup kita. Kita pengen lihat nanti besok bagaimana keadaanku. Tapi persoalannya kita itu nggak ngerti keadaan kita seperti apa di masa depan.
Makanya nggak heran karena kita sangat terbatas, nggak berdaya, tidak tahu kata Alkitab yang namanya hari esok kita, masa depan kita, bisnis kita bagaimana, keuangan kita bagaimana, ekonomi kita, kesehatan kita, nanti besok bulan depan atau besokku seperti apa kita nggak tahu. Besok saja, besok lusa bagaimana kesehatan kita nggak ngerti. Makanya kadang-kadang kita cemas, kadang-kadang kita mulai takut. Tidak heran saya kasih gambar di bawahnya yang namanya peramal-peramal, yang namanya ahli nujum, saya katakan yang namanya dukun-dukun itu laris keras begitu ya. Apalagi kalau mulai menjelang akhir tahun. Ada orang-orang yang kecanduan, yang getol datang kepada peramal, pengen diramal usahanya tahun depan seperti apa. Kerjaannya, keuangan seperti apa. Sampai masa depan kesehatannya pengen diramal gitu. Banyak orang pengen tahu besok ke depan seperti apa. Besok hidupmu bagaimana. Para peramal-peramal maupun tukang guamia yang ramal dengan garis tangan. Pakai kartu, pakai bola kristal. Laku keras saudara ya. Dan sebagai hamba Tuhan tentu saya harus berani menyuarakan kebenaran, menasihati Anda sebagai sidang jemaat Tuhan. Meskipun kita nggak tahu hari esok, kita coba Anda lihat gambar ini, hari depan kita itu ada di tangan Tuhan. Masa depan Anda dan saya ada di tangan Tuhan. Ekonomi ke depan, keuanganmu ke depan, sampai usaha pekerjaanmu di depan, termasuk kesehatan kita ya ke depan. Itu di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang, dalam kontrolnya Tuhan. Percaya begini, bahwa Tuhan penyedia, dia provider yang terbaik. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi jalan buntu kah, saudara menghadapi situasi yang morat-marit, situasi yang sulit, macam-macam berkecamuk khawatir di pikiran saudara. Saya mau kasih tahu begini, hidupmu, hidupku, masa depan kita dalam kontrol di tangannya Tuhan. Ingat satu ayat di mana Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata, ini firman berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Dia gak pernah tinggalkan, sekali saja dia gak pernah tinggalkan, biarkan kita. Nanti kalau kita turun di ayat yang ke-8-nya lebih menarik lagi. Nah tolong multimedia sediakan ayat ini. Turun ke bawah di ayat 8, sama-sama kita baca. Supaya kita kuat, Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan kita gak berubah. Dari dulu, hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia gak berubah. Dia gak pernah tinggalkan kita. Perbuatan tangannya gak pernah ditarik dari kita. Sekali saja dia berkata, aku gak pernah tinggalkan kamu. Jadi dalam suka dan duka, dalam kesulitan, dalam macam-macam persoalan, ingat baik-baik, ada Tuhan. Ada tangannya yang siap terulur menolong kita. Meskipun kita gak tahu besok bagaimana, besok lusa bagaimana, bulan depan bagaimana keadaanku, kita gak ngerti masa depan kita. Tapi Alkitab katakan, kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sekarang, sampai ke depan selama-lamanya. Dia tetap backup dengan kuasanya yang sempurna, tidak pernah berubah. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu kalau nggak salah dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, terima kasih multimedia. Saya baca ya, perhatikan baik-baik kalimatnya. Ini merupakan nasihat yang baik dari Rasul Paulus buat kita, Anda dan saya. Paulus berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kita bicara tentang cara melihat. Kita sedang belajar tentang yang namanya hukum melihat yang benar itu seperti apa. Cara kita melihat realita hidup yang kita jalani bagaimana. Nasihat firman Allah begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
Kenapa? Paulus berkata, kami tidak fokus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kenapa? Lihat keterangan di bawahnya. Melainkan yang tak kelihatan. Kenapa Paulus berkata, kami tidak fokus memperhatikan yang kelihatan, melainkan kami fokus memperhatikan, lebih memperhatikan yang tak kelihatan. Apa sebabnya? Karena ini alasannya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu sementara. Apa sih yang kelihatan? Masalah kita, sakit penyakit kita, penderitaan kita, persoalan kita, jalan buntu kita, ekonomi pekerjaan yang mengalami kemerosotan. Itu yang kelihatan di depan mata. Setiap persoalan kita hadapi, itu kan kelihatan di depan mata. Kesedihan itu kelihatan di depan mata. Dan firman Allah memberitahu kepada kita, semua persoalan yang kelihatan itu sementara. Maksudnya sementara gini, bisa berubah. Masalah serumit apapun, kesulitan seberat apapun, itu bisa berubah. Makanya kalau kita memperhatikan, jangan yang kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan. Kenapa? Yang tidak kelihatan itu kekal. Kekal itu maksudnya apa? Tak terbatas. Kekal di sini maksudnya adalah Tuhan itu kuasanya besar dan tak terbatas, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Makanya perhatikan yang kekal. Di situ ada Tuhan dalam kekekalan. Jadi pagi ini Anda mesti begini. Cara kita melihat itu melihat yang bagaimana. Karena gagalnya kita, berhasilnya kita, menangnya kita, dan kalahnya kita ditentukan dari cara kita memandang, cara kita melihat. Pakai hukum melihat dengan benar. Saya ngomong gini dari pendahuluan tentang hukum melihat. Apa yang kita lihat, itu yang kita terima dalam hidup kita. Kalau kita melihat dengan iman, itu yang kita terima dalam hidup kita. Kalau kita gagal melihat, kita akan banyak mengalami kegagalan dalam hidup kita. Semua tergantung dari cara kita melihat. Paulus cara dia melihat apa? Dia bukan melihat yang kelihatan, yang sementara, persoalan segala macam. Makanya kadang-kadang yang membuat kita menjadi pecundang dan kalah, gara-gara kita fokus melihat yang kelihatan. Bukannya kita melihat Tuhan yang tak terbatas kuasanya, dari kekal sampai kekal. Selalu kita gagal melihat, yang kita lihat masalah kita, yang kita lihat pekerjaan kita yang sedang mengalami kesulitan, yang kita lihat apa sakit penyakit kita, terus kita lihat. Mari belajar pagi ini dalam keterpurukan kita, kesulitan kita, tak berdayanya kita, belajar melihat yang tak kelihatan. Siapa yang tak kelihatan? Tuhan yang roh adanya, tapi kuasanya kekal tak terbatas. Lihat dia. Seperti Daud, Saul dan semua tentaranya takut lihat Goliat. Kenapa? Lihat di depan mata, wih raksasa ini, monster ini, mesin perang ini, menakutkan. Selalu kalau kita melihat persoalan kita, tambah kita lihat, tambah besar. Tambah kita lihat, tambah menakutkan. Tambah kita perhatikan, tambah jadi raksasa, mencekik kita, mau bunuh kita. Makin kita lihat terus masalah kita, sampai kita gak bisa melihat Tuhan, gak bisa lihat kuasa Tuhan yang kekal. Makanya pagi ini jangan terus fokus kita memperhatikan yang kelihatan, yang namanya persoalan. Lihat yang gak kelihatan, ada Tuhan yang roh adanya, kuasanya jauh lebih besar. Kenapa Daud berani hadapi Goliat? Saul takut. Semua tentara-tentara Israel, pahlawan-pahlawan yang hebat-hebat, gagah berkasa, takut lihat Goliat. Daud tidak takut. Kenapa? Karena cara pandang melihatnya Daud, dia melihat di belakangnya Goliat itu ada yang tidak kelihatan, tapi dia lihat Tuhan itu lebih raksasa, kuasanya jauh lebih hebat, dan itu yang membuat Daud berani hadapi Goliat dan dia menang. Goliat dia bisa kalahkan karena dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Di belakang Goliat ada raksasa yang jauh lebih hebat. Itulah kuasa Tuhan yang kekal. Mari belajar pagi ini tentang hukum melihat seperti ini. Cara pandang iman. Ya, mari saya bawa saudara kita kembali kepada Wahyu pasal 4 ayat 1. Jadi ceritanya adalah
Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos inilah ada penglihatan dari Rasul Yohanes tentang pewahyuan tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi kalau dilihat, kalau dipertanyakan Rasul Yohanes lihat apa dalam pewahyuan di Pulau Patmos? Gambar dalam itu saya katakan dia lihat 7 kaki dian pelita emas. 7 kaki dian pelita emas itu gambaran 7 gereja Tuhan yang ada di Asia Kecil. Mulai dari Efesus ya. Efesus ya, Pergamus, dari mulai sampai namanya jemaat Sardis, Tiatira, yang ke-6 Philadelphia, sampai jemaat Laodikia yang ke-7. Dan 7 sidang jemaat di Asia Kecil itu sesungguhnya menggambarkan jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Apa yang terjadi pada jemaat di akhir zaman di hari yang akan datang. Jadi ini bicara tentang masa depan. Itu dilihat sama Rasul Yohanes. Bagaimana keadaan orang-orang percaya, gereja Tuhan, jemaat di hari yang akan datang. Coba saya tunjukkan ayatnya saja dulu. Wahyu 4 ayat 1, saya ulang baca sekali lagi. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian daripada itu, saya terangkan per kalimat. Kemudian daripada itu. Nah, kata kemudian daripada itu maksudnya apa? Kemudian daripada apa gitu loh. Kata kemudian daripada itu sebetulnya menerangkan ayat sebelumnya, ayat 2, pasal sebelumnya, pasal 2 dan pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 3. Di mana pasal 2 dan pasal 3 kita menemukan Yesus itu menegur, menasehati, mengoreksi. Tapi ada kalimat juga yang mengangkat kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil yang saya sebutkan nama-namanya tadi. Dia koreksi, dia nasihati, ditegur, tapi kemudian diangkat juga. Nah, teguran ini saudara ya, itu menjadi koreksi membuat jemaat itu mesti berubah. Kalau enggak akan terhilang, dilibas oleh keadaan yang ada. Nanti kalau kita lihat sekarang yang tersisa cuma Philadelphia dan seterusnya. Saya nggak masuk ke wilayah sana terlalu lebar. Tapi kata, coba Anda lihat berikutnya. Kata kemudian daripada itu. Jadi kalau saya mau terangkan begini ya. Kata kemudian daripada itu, kemudian daripada apa? Itu menerangkan ayat pasal sebelumnya. Nah, berarti Wahyu 4 ayat 1 itu adalah kelanjutannya dari pasal 2 dan pasal 3. Kemudian daripada itu aku melihat. Ini kelanjutan bersambung sama dengan kehidupan kita. Kalau saya menerangkan supaya Anda ngerti. Sama hidup kita kan tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau kita berhenti sampai di sini, ya maaf kata-kata saya, ya mati kita selesai. Masa hanya karena masalah, hanya karena kesulitan kita berhenti. Hanya karena dikoreksi, hanya karena ditegur, berhenti saya ikut Tuhan, ya selesai hidup kita. Jangan kita mudah dihentikan oleh apapun. Setelah dikoreksi sama Tuhan, diangkat sama Tuhan. Lalu kemudian muncul kalimat ini, kemudian daripada itu aku melihat, ditunjukkan peristiwa yang akan datang. Jadi ini kelanjutannya kan, masih ada kelanjutannya, masih ada kesambungannya. Makanya dia nggak mati Yohanes di Pulau Patmos. Kenapa? Tuhan masih ingin menunjukkan peristiwa di masa depannya. Saya berdoa sama dengan hidup kita, apapun kita hadapi, mau kesulitan, tekanan berat, kita yakin masih ada kelanjutannya, belum selesai, masih bersambung. Sama hidup kita kan, besok bersambung, belum selesai hari ini. Jadi ingat baik-baik, apapun beban berat kesulitan yang rumit seperti apapun, yang kelihatan di depan mata berat loh Pak, Bapak tidak ngerti sih masalah saya hadapi. Saya boleh tidak ngerti masalah saudara. Tapi mari punya cara pandang iman, masih ada kelanjutannya besok, masih bersambung lagi. Ini belum selesai, ini proses, ada sambungnya lagi. Tuhan masih memperlihatkan kepada saudara perkara-perkara yang besar. Tuhan masih memperlihatkan kuasanya yang jauh lebih besar. Jadi jangan mudah dihentikan hidup ini oleh masalah yang kelihatan tadi loh. Karena apa? Tuhan masih bawa saudara pada kelanjutannya. Masih bersambung. Tuhan masih perlihatkan hal-hal yang besar. Makanya kalimatnya sambungannya begini. Kemudian daripada itu aku melihat.
Tuhan akan bawa saudara besok melihat perkara yang lebih dahsyat. Besoknya lagi lebih dahsyat. Jadi setiap persoalan tujuan Tuhan gini. Makin melihat perkara besar. Sampai kita mengenal pribadi Tuhan dengan sempurna. Makin dalam, makin diperlihatkan. Besok apalagi diperlihatkan. Besok kuasanya lebih baru. Makin kita melihat, makin luar biasa Tuhan. Jadi belum berhenti ya. Pesan saya begini, kalau pagi ini Anda hadapi beban yang berat, belum selesai, belum berhenti rencana Tuhan sama saudara, masih ada sambungannya, masih ada lanjutannya. Tuhan ingin membawa saudara melihat ke depan hal-hal yang besar. Belum selesai loh rencana Tuhan buat saudara. Lalu dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu menarik, 2 kali kata lihatlah. After this I look and behold, katanya. Ya, sesudah itu I look, aku melihat, dan dikatakan behold, dan lihatlah. Terjemahan bahasa Indonesia sesungguhnya. Jadi terjemahan bahasa Inggris KJV, King James Version, itu 2 kata melihat. Sesudah itu aku melihat dan lihatlah, diperjelas. Semakin kita melihat perkara yang besar. Nah, saya sekarang mungkin dengan cepat membawa saudara pada tentang hukum melihat. Perhatikan gambar ini sampai 2 kali diulang, berarti penting. Sesudah itu aku melihat and behold, dan lihatlah. Yohanes mulai ditunjukkan, kalau nanti di rumah Anda baca Wahyu pasal 4, perkara-perkara yang di depan, yang dahsyat, yang orang tidak tahu, ditunjukkan. Perhatikan, saya masuk pada bagian ini saja. Dalam yang namanya cara melihat atau hukum melihat, perhatikan baik-baik pesan saya. Apa yang kita lihat, itu yang akan kita dapat. Makanya cara kita melihat dengan iman, itulah yang kita terima. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita lihat dengan iman, ya itu kita dapat, itu yang kita terima. Di Alkitab ada banyak contoh saudara ya. Saya bawa saudara pada contoh yang pertama, kasus yang dihadapi Elisa. Kita sama-sama tahu sebuah cerita di mana Nabi Elisa itu pernah minta double portion dari urapan dan roh yang dimiliki sama Elia. Dia pengen dapat urapan 2 kali ganda. Dan kita tahu ceritanya, Elia mungkin geleng-geleng kepala berkata, nah mungkin Elisa, itu mustahil gak bisa. Karena kita sadari di zaman itu Nabi Elia, gurunya Nabi Elisa, itu satu-satunya nabi yang paling sakti mandraguna. Untuk orang seperti Elia saja sulit punya urapan seperti itu. Dipakai di masa itu sedahsyat sehebat Elia, sukar. Nah si Elisa, orang yang bernama Elisa, dia minta pemakaian Tuhan itu 2 kali ganda melebihi Elia. Makanya Elia pun yang dipakai Tuhan, yang punya urapan dan biasa melakukan mujizat Tuhan yang hebat. Dia pun berkata begini, coba perhatikan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Setelah Elisa berkata, aku pengen 2 bagian rohmu. Apa jawaban Nabi Elia? Berkatalah Elia, perhatikan kalimatnya, yang kau minta itu adalah sukar. Terjemahan lain berkata, yang kau minta itu adalah impossible, mustahil, gak mungkin. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, bahasa kita hari-hari, terlalu tinggi kali, sadar dirilah, gak mungkin kamu dapatkan itu. Tapi lihat, memang Elia berkata kepada Elisa, yang kau minta itu adalah gak mungkin, mustahil, sukar Elisa. Tetapi dia kasih solusi Elia. Makanya selalu saya katakan begini, sukar itu bukan berarti mustahil. Sukar itu bukan berarti kita nggak bisa dapatkan, nggak bisa kita terima. Ingat, hukum melihat, apa yang kita lihat dengan iman itu yang kita dapatkan, apa yang kita lihat dengan iman itu yang kita terima. Nah Elia berkata, sukar nggak mungkin kamu bisa terima. Jadi sukar ternyata bukan mustahil. Ada solusinya dikatakan Nabi Elia. Tetapi jika engkau dapat apa saudara? Melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak dapat melihat, tidak akan terjadi padamu. Itu kata Elia.
Yang kamu minta sukar enggak mungkin, kamu enggak bisa dapat. Tapi enggak bisa dapat, enggak bisa terima, ya itu bukan berarti mustahil selama-lamanya kita enggak bisa dapat. Ada solusinya. Solusinya apa? Pakai hukum melihat. Cara melihat dengan iman. Kalau kamu bisa melihat Elisa, aku terangkat naik ke sorga dengan kereta berapi. Itu kan bicara tentang kuasa Tuhan yang hebat. Itu kan bicara tentang melihat kuasa Tuhan yang besar sekali. Kalau kamu bisa melihat kuasa Tuhan yang besar waktu aku diangkat ke sorga. Apa yang kamu minta itu akan kamu dapat, akan kamu terima. Caranya bagaimana? Melihat. Kalau kita melihat Tuhan gitu ya. Melihat kemuliaannya, melihat kuasanya. Meskipun sukar. Tapi kalau yang kita lihat kuasa Tuhan, meskipun tidak mungkin kita terima, orang berkata, sadar diri tidak mungkin kamu bisa sukses, tidak mungkin kamu bisa sembuh, tidak mungkin kamu bisa melihat perkara yang hebat. Asal yang kita lihat itu bukan kesukarannya, yang kita lihat apa? Kuasanya yang besar. Lihat Tuhan yang besar di atas. Jangan cuma lihat yang di bumi yang terbatas. Lihat, kalau kita lihat keterbatasan kita, ya sadar diri memang gak bisa, kita lemah. Tapi kalau kita lihat keluar dari keterbatasan kita, yang kita lihat apa? Kuasa Tuhan besar, kuasa Tuhan tak terbatas, yang gak mungkin pasti jadi mungkin. Itu kan solusinya. Memang gak mungkin kata Elia, tapi kalau kamu bisa lihat kuasa Tuhan yang besar, yang kamu minta, kamu dapat. Yang kamu minta, kamu terima. Ini bicara hukum melihat. Apa yang kita lihat dengan iman, itu kita dapat, itu kita terima. Hari ini kalau sudah punya kesukaran mungkin tingkat kemustahilannya sangat tinggi. Ingat, yang sudah lihat bukan kesukarannya. Lihatlah kuasa Tuhan yang besar. Saudara akan dapatkan pertolongan. Dapatkan dan menerima apa yang Anda inginkan. Ada banyak contoh yang lain. Contoh tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan mencipta itu mulai dengan mata juga. Pakai mata ketika mencipta. Mungkin saya lengkapi tentang hukum melihat ya. Anda tahu ketika manusia jatuh dalam dosa. Alkitab katakan manusia hilang kemuliaan Allah. Nah pertanyaannya. Kalau dijelaskan, didefinisikan. Manusia hilang kemuliaan Allah. Yang hilang itu apa? Saya pernah terangkan ada 5 perkara yang hilang ketika manusia hilang kemuliaannya. Kemuliaan Allah itu hilang. Saya tidak mungkin jelaskan satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5 panjang dong. Tapi salah satu yang hilang dalam kemuliaan itu adalah cara melihat. Mereka tidak bisa lagi melihat Allah. Mereka tidak lagi bisa melihat hadirat Allah yang hadir. Yang kuasanya terbatas. Mereka tidak bisa lihat itu. Kehilangan cara melihat. Kenapa? Hilang kemuliaan Allah akibat jatuh dalam dosa. Makanya kita penting kembali mempertajam dalam menghadapi kesulitan kita. Pakai hukum melihat bagaimana kita berusaha bisa melihat Allah. Jangan lihat keterbatasan kita. Nah Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi itu pakai mata. Maksudnya bagaimana? Coba lihat ini saudara ya. Kejadian pasal 1 loncat-loncat ayatnya 10, 26, 31. Saya baca saja ya. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dipisahkan laut, air sama daratan. Yang kering dikasih nama darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Perhatikan kalimat ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ketika dia mencipta, dia itu pakai matanya juga melihat semuanya baik. Saya baca saja ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Hari ke-6 itu ya. Sungguh amat baik. Allah melihat. Jadilah petang dan jadilah pagi dan seterusnya. Itulah hari ke-6. Jadi setiap kali penciptaan, hari ke-1 sampai hari ke-5 dia berkata, semuanya baik. Dia melihat semua baik. Hari ke-6 sungguh amat baik. Coba, ini yang disebut saya beri nama. Ini cara melihat Allah.
hukum melihat yang benar itu seperti ini. Semuanya baik, sungguh amat baik. Ketika melihat yang namanya bumi campur baur air dengan daratan, begitu dicipta, oh semuanya baik. Jadi kalau pagi ini dengarkan kata-kata kalimat saya pada bagian ini. Kesukaran apapun yang sedang saudara hadapi, sulit Pak Yohanes, berat masalah saya, keluarga saya, kesehatan saya, sakit penyakit saya, ruwet loh Pak. Ekonomi saya belum lagi ini omset saya ancur-ancuran. Saya tidak tahu persisnya apa yang sedang Anda hadapi yang ancur-ancuran itu. Tapi bisakah yang kelihatan sementara masalah itu Anda melihat dengan pandangan iman, pandangannya hukum Allah berkata semuanya baik. Bahkan ada berani berkata semuanya sungguh amat baik. Anda bisa gak di balik kesukaran Anda melihat pakai hukum Allah? Seperti Roma 8 loh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ujungnya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Di depan mata kesulitan, tapi Anda lihat ujungnya semuanya pasti baik. Jangan kecewa dulu. Jangan ngomel dulu. Jangan bersungut-sungut dulu. Wah hancur aku, wah gagal aku. Makanya cara kita memandang hukum melihat ini, itu yang kita dapat, itu yang kita terima. Anda mau terima apa? Kalau Anda ingin mendapatkan menerima yang baik, bahkan yang sungguh yang terbaik amat baik, pakai hukum melihatnya Tuhan. Meskipun kesukaran, meskipun kesulitan, meskipun jalan buntu, meskipun sulit sekali, meskipun sakit penyakit kita lihat. Bisakah Anda memandang dengan iman dan berkata dengan iman, semuanya akan baik dan sungguh amat baik hidupku. Itu cara pandang Tuhan loh. Ketika dia mencipta yang dia apa? Semuanya baik, sungguh amat baik. Tidak ada kata gagal, tidak ada kata hancur, tidak ada kata sulit. Semuanya baik, itu Allah. Tidak ada kata-kata yang buruk. Tiru Tuhan. Jangan tiru model iblis. Gambar ini. Iblis juga pakai hukum melihat. Jatuhkan Hawa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kayaknya gak usah dibaca ayat ini kepanjangan. Kita tahu Hawa, iblis berkata, tentu buah dalam taman Firdaus ini semuanya gak boleh kamu makan. Hawa luruskan, boleh dimakan semuanya. Cuman satu yang tidak boleh, buah pengetahuan baik dan jahat. Justru kalau kamu makan itu kamu kayak jadi seperti Allah. Begitu kata-kata itu masuk di pikiran hatinya Hawa. Yang gak boleh kata Allah, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Ngerti yang jahat, ngerti yang baik. Itu tertanam di pikirannya. Lalu kemudian dia jalan Hawa sendirian tanpa suaminya. Lihat buah yang dilarang Tuhan. Dia lihat menarik hati. Waduh kelihatannya menarik hati. Gara-gara melihat ditipu sama iblis inilah. Akhirnya dia makan itu buah. Saudara, jalani hidup jangan model kayak Hawa. Cara pandangnya melihatnya, hukum melihatnya iblis yang dipakai. Bukan hukum melihatnya Allah. Padahal dia udah ditunjukkan melihat yang baik kok dari Allah. Ini sayang ya. Iblis cara melihatnya kan begini. Yang benar jadi salah. Iya kan? Yang salah jadi benar. Itu kan seperti itu kan. Dibolak-balik. Yang suci katanya. Oh itu kejahatan. Yang kejahatan dibilang itu dibolak-balik sama iblis. Hari ini jangan pakai cara pandangnya iblis. Ya. Kalau kita pakai cara pandang iblis, kita berkata, oh pasti hancur, pasti berantakan, pasti susah, dan seterusnya. Saya tidak berkepanjangan berputar di sini. Tapi ada hukum melihatnya Tuhan yang harus kita pakai. Jangan pakai hukum melihatnya iblis. Selalu yang dilihat negatifnya. Yang buruknya dilihat. Tuhan katakan jangan, dia berkata, oh boleh dimakan. Tambah salah kan saudara ya. Lot dengan Abraham dalam cerita Kejadian 13 ayat sampai 13. Lot itu salah memilih gara-gara melihat. Dia katakan Sodom dan Gomora itu dia katakan seperti taman Tuhan. Seperti Mesir. Ini kompromi ya. Masa taman Firdaus dikatakan disamakan dengan Mesir. Mesir itu kan bicara duniawi. Yang dia lihat Sodom itu indah. Padahal kemudian itu ditunggang balikan penuh dosa dihukum oleh Allah. Kota maksiat, kota penuh dosa. Lot lihat, oh ini baik. Ini hukum lihatnya iblis loh. Ya,
Dosa dibilang, wah ini tanah yang baik. Akhirnya dia tinggal di sana. Akibatnya apa? Salah melihat, bukan cuma Lot yang hancur. Istri hancur, anak-anak hancur. Lahirlah Amon sama Moab. Ini kehancuran keluarga, kehancuran ekonomi, kehancuran masa depan. Gara-gara apa? Gagal melihat hukumnya setan yang dipakai, bukan hukumnya Tuhan. Kalau kita melihat pakai cara pandang Tuhan, baik ya baik, dosa ya dosa, salah ya salah, Mesir ya Mesir. Kita nggak bilang taman Tuhan, taman Tuhan ya taman Tuhan, jangan dibilang dunia Mesir. Ini jadi kompromi, ya. Tapi kalau kita lihat setelah Abraham berpisah dengan Lot, Tuhan berkata, pandang sekelilingmu. Coba Anda lihat ayat ini ya. Ayat 14 saya baca mungkin terakhir. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, timur, barat, utara, selatan. Pelajaran rohani begini, kayak bentuk salib. Pandang apapun lihat salib Tuhan, di situ ada kehidupan. Pandang salib Kristus, di situ ada anugerah. Jangan pandang taman Tuhan dikatakan Mesir. Mesir dibilang taman Tuhan, pandangan yang salah. Pandang sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri di atas gunung Kanaan, ke timur dan barat, utara dan selatan, sekeliling saudara yang. Sebab seluruh negeri ini kalau diganti rezeki, diganti berkat, lihat. Sebab seluruh berkat yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang kita lihat itu kita dapat. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, sampai generasinya. Mari melihat seperti Abraham, cara pandang Tuhan. Apa yang kita lihat itu kita dapat. Saya kasih contoh yang terakhir, 2 menit saja saudara ya. Next saya lewatin gambar ini ya, kepanjangan khotbahnya. Yohanes 4 ayat 35, saya kunci dengan ini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Jadi murid-murid itu ngomong sama Tuhan Yesus. Padi itu diprediksi 4 bulan lagi Tuhan akan menuai. Jadi ada hitungan 4 bulan. Tapi Tuhan berkata gini, tetapi aku berkata kepadamu yang 4 bulan akan menuai. Lihatlah sekelilingmu, pakai mata melihat, hukum melihat. Dan pandanglah, melihat juga ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang siap dituai. Murid-murid berkata 4 bulan lagi Tuhan menuai. Tuhan berkata enggak, sekarang siap dituai. Anda pakai kacamatanya murid atau kacamatanya Tuhan, hukum melihatnya Tuhan. Kadang-kadang kita ngalami begini, gak bisa, kayaknya bisa mendapatkan ini butuh waktu 10 tahun. Tapi bagi kuasa Tuhan bisa cuma 1 bulan loh, bahkan bisa 1 minggu, bahkan bisa 1 hari. Ada banyak orang berkata begini, bukan membesar-besarkan, tidak menyombongkan diri, tidak. Ada beberapa teman pendeta berkata, YouTube GSPD Jombang kok bisa ya live sampai 2000 sekian. Biasanya cuma 100, 200. Yaitu anugerah Tuhan. Untuk mencapai orang yang live lihat ikut ibadah gitu ya. Bisa 2000 sekian. Itu mesti dibangun sampai puluhan tahun. Kami baru masa pandemi. Secara manusia butuh 10 tahun, butuh 15 tahun. Tapi kuasa Tuhan bisa butuh waktu yang lebih singkat. Kadang kita kerja ngalami hal yang sama. Oh Pak, ini butuh waktu 20 tahun loh Pak mencapai usaha bisa profit seperti ini. Itu bagi hitungan kita manusia, bagi Tuhan. Sekarang kamu siap menuai. Karena kalau kita pakai cara pandang Tuhan, itu kekal, tak terbatas. Hari ini orang berkata gak bisa sembuh. Tapi Tuhan berkata, pakai cara pandang Tuhan, kamu bisa sembuh. Kamu gagal, kamu bisa berhasil. Ada mau pakai cara pandang mana? Iblis atau Tuhan? Pakai cara pandang Tuhan seperti Daud. Dia lihat di belakang ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Saya tidak perpanjang firman. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.